Oh, tersendiri. Ya, kita tersendiri, kita sebagai agent aja, kita mendaftarkan, meregistrasikan diri sebagai agent untuk berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia. Jadi kita, kalau misalnya PT Pos Indonesia tidak bisa melayani, jadi kita siap melayani pada saat misalnya PT Posnya sudah tutup, pelayanan PT Posnya sudah tutup, kita bisa buka. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Apakah itu hanya boleh dikelola koperasi atau boleh bentuk badan yang lain? Boleh Pak. Nah itu boleh. Jadi misalnya kalau ada dari badan lain yang berminat untuk menjadi agennya PT Pos Indonesia, kita bisa bantu untuk pendaftarannya. Jadi di bawah koperasi kami gitu. Oh begitu. Berarti kan begini, koperasi ibu ini adalah, ya saya boleh sebut lembaga yang ditunjuk sama PT Pos untuk mencari rekanan PT Pos dalam hal membantu operasional PT Pos gitu. Betul. Oh, Ya. gitu. Jadi ini terutama untuk agen dalam pelayanan PT Pos, selain pengiriman barang dan surat, terus juga bisa melayani pelayanan keuangan, misalnya kebutuhan masyarakat, pembayaran listrik, kayak PPOB. PPOB itu ya, betul. Nah itu bisa include, jadi pelayanan PT Pos Indonesia bisa dilakukan juga di Koperasi simpan pinjam ya. Sudah. Oke. Dan Bapak. Berarti Bapak ini apakah proses bisnis lah, kalau saya bilang koperasinya Bapak ini hanya simpan pinjam atau ada seperti Ibu tadi ada buat punya toko misalnya kayak gitu? Oh, ini simpan pinjam. Hanya simpan pinjam. Berapa bunga simpan pinjam Bapak? Kalau anggota pengen pinjam berapa bunganya per bulan? 2%. 2%. Itu hanya untuk karyawan di kantor Bapak? Khusus untuk anggota. Oh iya. Pernah ada macet nggak kreditnya? Zamannya? Ada macet. Ada macet ya. Macetnya itu kayak model gimana ya Pak? Padahal kalau saya pikir, maaf Pak, kalau saya pikir kan kalau namanya simpan pinjam di kantor-kantor itu dia udah ada, boleh katakan kepastian pembayaran. Tidak perlu kayak gitu. Ada yang kelewatan setelah diperbaiki sistemnya atau lagi. Jadi setiap anggota yang mau pinjam itu kita harus lihat dulu dasar kemampuan dia membayar, artinya terakhir dia secara sistem itu akan terpotong gaji mereka untuk pembayaran. Jadi tidak ada masalah semenjak sekarang. Oh iya. Kalau dulu sih pernah. Iya benar itu dia. Kalau itu berarti misalnya terhadap yang macet nih apa kebijakan? Benda apa? Yang penting kan tidak menyebutkan objek Pak ya, tidak menyebutkan merek ya. Kita ketahui benar kondisi anggota kita seperti apa dan istilahnya ada pengampunan dosa. Bukan tidak dibayar. Iya. Koperasi itu kan istilah pengampunan dosa kemungkinan bukan 0% gitu kan. Maka pengampunan dosanya itu yang tadinya penundaan pembayaran itu berapa jumlahnya itu. Nah, itu yang ada batas maksimal ya Pak ya. Batas maksimal itu tidak bisa sampai. Iya. Artinya Bapak menghitung batas pinjaman maksimal itu dari skala gajinya barangkali? Iya, sekali. Oh, sampai nanti dengan misalnya kalau dia pensiun misalnya kayak gitu ya Pak ya. Atau diupayakan jangan sampai pensiun. Oh gitu. Itu kan kebijakan ya. Mantap juga ya Pak. Jadi berarti gini, katakanlah misalnya nih saya nih. Ada risikonya. Ya benar. Nah itu gimana Pak caranya? Kalau udah pensiun masih ada tunggakan kita, gitu. Sulit untuk komunikasi untuk menarik pinjaman. Makanya setiap proses awal pinjaman itu akan dilihat dari masa kerjanya berapa bulan berapa. Ke Pak RW. Saya sih ingatnya Pak RW nih dari Pak RW. Nah, Pak RW nih. Pak RW ini kan satu-satunya dari audiens kita hari ini ya yang podcast nih, beliau sendiri yang koperasinya Merah Putih. Dan Merah Putih ini sebagai informasi Bapak Ibu sekalian ya, audien kita yang di live streaming YouTube ini, Merah Putih itu merupakan pembentukan koperasi berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2025 ya Pak ya. Ya, tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Apa tantangan Bapak terkait dengan koperasi Merah Putih ini? Karena kalau saya bilang, kalau Bapak bilang koperasi sektor real, oke, bukan simpan pinjam ya Pak ya, maksudnya bukan sebenarnya simpan pinjam, itu tantangannya itu apa Pak? Karena kadang nih orang punya koperasi ini, begitu jadi koperasi Merah Putih langsung yang ditanya, udah bisa minjam belum? Itu gimana Pak? Itu memang tantangan utama Pak. Iya. Jadi kita baru seksyon aja udah mulai, ini bisa pindah nggak Pak? Udah, dulu
kita aja gedung baru dibangun Pak gedungnya kan, lagi diupayakan terus sedangkan kosong rencana mau ditempatkan di wilayah di Desa Panjang. Di mana Pak? Sepanjang 2. Pasir. Selat Panjang. Oh, Selat Panjang 2. Oke. Jadi sementara ini masih perlu di kantor ulang. Oh iya. Nah, ini baru bisa lagi proses, ini belum tetap yang bagus gitu. Ini belum kita mulai perkenalkan, mulai banyak Pak nanya, bisa dinyap nggak nih? Nah itu dia, jadi kita kasih tahu dulu baru ini kita mulai dulu dengan yang Ini kan ada semacam sistem yang menangani tentang rencana bisnisnya. oh iya. Dan dari Koperasi Merah Putih itu mengajukan proposal bisnis lah, gitu kan? Yang biasanya nanti didampingi PA, PMO, kayak gitu kan, Iya. business assistant atau project manager officer. Udah yang ini kedua, Oke. saya nggak lihat gitu juga. Oke, ya. Nah, Jadi tapi menangani sembako. nah ini, Oke, beras barangkali. iya. Ya karena kan kalau Koperasi Merah Putih kan ada providernya ya, Pak. Iya, iya. Kayak Bulog, Iya. kan, obat-obatan Kimia Farma kayak begitu kan. Nah kalau berarti obat-obatan Bapak nangani juga? Belum. Tapi yang nanti perlu apoteker yang ada. ya betul harus ada apotek. Maksud saya kalau untuk yang beras Bapak udah tangani? Baru mulai. Baru mulai. Oh, oke. Tapi udah mulai ada kegiatan ke Bulog untuk belanja Iya, beras, iya. udah? Iya. Udah mulai didistribusikan juga? Belum ada kendaraannya Pak. Oh belum ada kendaraannya. Oh ya, kayaknya ini mau langsung beli truk nampaknya. Iya. Oke, baik. Ya, yang tadi itu ya. Bisa dispesifikkan tuh kira-kira apa? Kita lebih banyak ke mengadakan beras sih Pak. Soalnya Oke. konsumen tuh anggota tuh banyak yang nyari gitu. Berasnya ambil dari mana nih? Itu dari Bulog. Ada juga dari Bulognya, ada yang juga dari non Bulog gitu. Ada juga dari non-Bulog. Oh, oke. Hanya yang di beras aja? Atau ada sembako yang lain? Kebanyakan sih beras Pak, yang di handle. Hmm. Itu aja sih ya. Lancar Mbak, lancar artinya kalau kita ambil gitu nanti kemudian kita jual lagi. Lumayan Pak. Menangani di wilayah mana aja? Kita di sekitar Pontianak sih Pak, maksudnya di sekitaran daerah Mujahidin itu. Ada pembelinya ya Pak ya? Ada Pak. Baik dari beras yang diambil dari Bulog maupun beras yang memang istilahnya kita ambil dari provider yang lain. Iya. Dan maaf sekali lagi saya hanya menangani mengenai beras di unit usaha koperasinya. Setahu saya sih kebanyakan cuma beras sih Pak. Oh gitu. Untuk yang produk sembako yang lain? Sembako yang lain untuk konsumennya agak kurang. Oh berarti ada produk lain selain sembako ya? Ada. Jualan granat, mortir, gitu ya? Itu sembako Gatot Kaca namanya tuh Pak, karena dia makan granat, makan. Berarti ada produk lain selain sembako. Oke baik Bapak Ibu silakan kirim ke sini kertasnya. Mohon maaf. Iya. Saya dikumpulin ya, sambil saya bantu kumpulin. Pengurus Get X Manusia 3 zaman. Oke, ini ada dari Pak Andri. Pak Andri ini kayaknya Pak Andri nggak jelaskan nih nanyanya kemana, tapi beliau nanya besar pinjaman dan jangka waktu berapa lama. Mungkin Bapak boleh jawab dulu dari Bapak. Nah. Untuk besar pinjaman kita di angka 30 juta. 30 juta maksimal ya. Iya, maksimal. Itu jangka waktunya katanya bunga 2% ya. Jangka waktu Jangka waktu bisa 6 bulan, bisa 12 bulan, bisa 4 bulan, 5 bulan. Ya. Oke. Kemudian penjualan sembako apakah sudah dipromosikan ke media sosial yang sembako? Bapak kan KSP aja ya. Yang sembako. Yang sembako Mbak. Udah ada media online-nya kah? Media sosial online-nya? Kalau media online kita belum Pak. Iya. Mungkin boleh Mbak nanti buat media sosialnya. Lagi pada ngangkut karung berat. Like. Pak Menteri ya. Buat nanti pakai AI kan? Oke, kita lanjutnya ke komentar selanjutnya. Semangat terus katanya untuk kawan-kawan yang dari Ed Mahar. Keren nih, sering-sering upload min. Iya di komennya dia. Oke, untuk Bapak Iskandar yang terhormat, saya salut sama Bapak bisa dalam koperasi, bisa
aktif dalam Koperasi Merah Putihnya. Wah. Yuk. Terima kasih ya Pak. Ini kebetulan nih emailnya nggak kedetek, pakainya hacker nih kayaknya. Nah? Baby Boomer Plus. Oh iya. Pijat Plus. Oke. Dari cerita podcast sangat menarik, buat lebih menarik lagi. Oke, terima kasih komentarnya ya. Ini ada komentar lagi dari podcast yang saya dengarkan, sangat menarik dan saya banyak mendapatkan informasi tambahan terkait digital marketing. Mantap Pak Eko. Ini siapa yang namanya Pak Eko? Ini suaminya Pak Eko barangkali. Ini udah kelihatan nih, kayaknya lagi gangguan jaringan, tidak kelihatan di tulisan ini ya. Soalnya banyak. Oke. Tukang Kebun Channel. Oh, ini dari Tukang Kebun Channel. Ya. Salam Koperasi Merah Putih. Oh, ini banyak Koperasi Merah Putih, Pak. Wah. Iya, semangat Pak RW. Oke. Ya, dari Bu Rosita Maharaja. Oke, mantap. Wah. Ini kayaknya bahasa-bahasa TikTok lah, bukan bahasa-bahasa. Ada yang kirim smiley Pak. Oke, mantap banget informasi yang akurat tentang salah satu bentuk koperasi yang ada, dikasih smiley. Koperasi Merah Putih lagi. Oke, baik. Ini KKMP pengalaman Pak Is untuk penjualannya. Terima kasih. Nah, ini nih untuk koperasi nih bebas nih jawab nih. Ada pertanyaan. Wah, mindset koperasi kuno khususnya untuk kalangan Gen Z. Gimana nih ceritanya? Ayo silakan. Bagaimana mengubah minat koperasi kuno? Ya, artinya koperasi konvensional maksudnya gitu kan? Khusus untuk kalangan Gen Z. Apakah koperasinya dibuat ruangannya instagramable? Sehingga nanti tiap kali datang ke koperasi, minjam dah, belanja dah, foto terus kerjanya. Ayo silakan Bapak Ibu. Kita buat gaya pinjol aja. Oh, gaya pinjol. Gimana tuh Pak? Gaya pinjol gimana tuh Pak? Gaya pinjol kan singkat, padat, cepat, akurat. Cuman ujungnya barat. Ya tidak konsisten ya. Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang sama itu Pak. Bagaimana caranya Gen Z itu bisa berkolaborasi? Ini kan sama nih tanya. Ya, jadi pinjol simple, Ya. tidak terlalu banyak ribet yang administrasi. Ya. Kalau konsisten juga bisa membantu. Yang masalah tidak konsisten dalam hal pembayaran. Pinjol itu banyak masalah, tapi kalau dilihat angsuran dengan kita tidak pernah menunda gitu, lancar tuh aman. Anggota di KSP-nya itu kan hanya terbatas, katanya itu yang di kantor Bapak. Tapi kalau memang mau didigitalisasi tadi biar Gen Z bisa ikut, nah ini konteksnya gimana kira-kira? Karena anggota Bapak ya cuma yang dari ini kan. Ya, mungkin kita itu kan terkadang sebagai anggota tuh tidak tahu tuh berapa sih jumlah sisa saya. Dari situ pertanyaan ya. Pertanyaan itu kan karena simpel, sisa berapa ya? Iya. Saya mau top up nih gitu kan. Nah, itu ada sebulan situ bagaimana berapa kan semakin tingkat Pak. Iya. Makanya fasilitas informasi data tentang angsuran sudah berapa, boleh dan top up, gitu kan. Itu lebih bagus. Ya, karena yang Bapak sampaikan ini benar nih, ada pertanyaan bagaimana maksudnya gagal bayar. Tadi saya sempat salah baca nih, bagaimana cara yang tepat memotong anggota yang gagal nagih. Oh, rupanya. Jadi yang Bapak sampaikan tuh informasi untuk memberitahukan awal-awal, udah beritahu ini ada tagihan dalam waktu dekat seperti gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau Ibu yang dari Pos bagaimana bukan ada simpan pinjam ya? Ada Pak. Gimana Bu? Baik Pak, dari PT Pos Indonesia juga ada karyawan Gen Z ya Pak. Jadi gimana cara menarik mereka untuk masuk sebagai anggota? Kita pakai WA aja Pak. Mereka kan semuanya singkat WA, aplikasi WA. Terus untuk pendaftarannya kita pakai Google Form. Jadi mereka tuh tanpa harus lagi ketemu dengan kita, terus cuma kita informasikan di WA. Jadi anggota ya langsung buka di Google Form. Terus kita juga menawarkan untuk pembayaran bisa kita langsung secara langsung dipotongnya gajinya, pendapatannya. Terus bukti potongnya juga kita langsung kirim ke email mereka masing-masing. Jadi tanpa ribet lagi. Kayak Ibu bilang, seperti yang Bapak sampaikan, dan harapan kita ke depan itu kan koperasi ya inilah memang eranya seperti sekarang, di mana modernisasinya itu sudah berjalan sesuai juga dengan perkembangan generasi-generasi kita, mulai dari baby boomernya,
Gen X, Gen Z segala macam kayak sampai akhirnya ya para anggota kita itu ya memang beradaptasi ya, berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Ya terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis, nanti kapan-kapan siang. Nah, silakan istirahat Bapak Ibu, udah lewat istirahat.